Saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu dan kami menempatkan firman-Mu di tanah hati yang terbaik
untuk boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan satu perkara yang kami mau kerjakan, yaitu kami mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, kita terus bergerak dan berpindah. Saat ini kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita memuji, tetapi kita tidak memiliki kuasa pujian. Bukan hanya sekedar kita menyembah Dia, tetapi kita tidak benar-benar merasakan yang kita sembah itu siapa. Karena banyak kehidupannya, walaupun mereka beribadah, tetapi ibadah mereka hanya sekedar rutinitas. Bukan berarti saya katakan di sini tidak secara rutin, di mana tiap hari Minggu. Rutinitas di sini dalam pengertian secara formal dilakukan, tetapi tidak merasakan, mengandung kuasa ibadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, firman Tuhan tetap diberikan kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu mengerjakan segala apa yang diperintahkan, bukan sama seperti perlakuan adik-adik terhadap gembala, tetapi perlakukan gembala saudara sebagai wakilnya Tuhan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Masih ingat apa yang Pak Gembala pernah sampaikan untuk tetap duduk di mana? Di belakangnya, tetap duduk di samping orang tua, atau diperintahkan untuk duduk di kursi terdepan. Ini kalian ini garda terdepan yang kalian kan tidak tahu kalau malaikat surgawi yang sudah mengetahui apa yang gembala sampaikan ketika gembala bilang anak-anak kecil duduk di muka, dan kalian membiarkan malaikat itu, misalnya Jeremy di situ dan ada malaikat di sampingnya Jeremy, dan dia berpikir, waduh, Jeremy tidak ada, Tasya tidak ada, Kristo tidak ada, dan kalian asik duduk di tempat dimana, wah, aturannya kok banyak sekali di GKI Gloria. Enggak, ya. Karena adik-adik kan tidak tahu kalau ada malaikat surgawi yang diutus Tuhan untuk duduk di tempat dimana misalnya sudah tercatat. Karena malaikat ini kan diutus Tuhan untuk mengawal adik-adik semuanya kita semuanya ada malaikatnya yang diberikan. Tetapi kita tidak mengerti, tidak mengetahui, ya. Kita tidak melihat apalagi secara kasat mata, sehingga adik-adik pandang, ini cuma perintah gembala, ya. Padahal malaikat ini sudah mengetahui, gembala sudah perintahkan, ya. Tentunya gembala sampaikan ini bukan suatu perintah yang biasa, ya adik-adik. Ada maksud Tuhan, karena di zona itu, di area itu, misalnya ya di mana kita menginjakkan kaki itu, di situ adalah kekudusan Tuhan. Tetapi ada zona-zona tertentu, area-area tertentu yang kita tidak ketahui, ya, saudara. Pernah ada seseorang ketika dalam suatu zona perlindungan dari Tuhan, ya, di mana Tuhan katakan jangan engkau pergi terlebih dahulu, sehingga akhirnya apa, saudara? Akhirnya ternyata Tuhan mau hindarkan dari celaka, sehingga orang tersebut bersungut-sungut tidak mengetahui bahwa perlindungan Tuhan itu dinyatakan untuk dia dapat melihat sesuatu yang tak kelihatan. Ternyata apa? Ya, sepertinya dia melihat, ya, bahwa
kendaraan yang akan ditumpangi ya ada suatu roh ya, bukan dikatakan roh dari Tuhan tetapi roh jahat, sehingga tentunya diizinkan oleh Tuhan roh jahat itu, sehingga ketika dia melihat roh jahat tersebut dia marah-marah ya saudara. Dia berpikir menghalangi perjalananku ya. Padahal kalau roh jahat ini kan tujuannya ingin membunuh ya. Selain mencuri, dia membunuh dan membinasakan supaya manusia ini tetap menjadi konco-konconya, tetap menjadi teman dalam suatu tindak perbuatan-perbuatan yang tidak benar ya. Sekalipun baik misalnya. Bahkan ada orang yang juga mengetahui, dulu saya pernah mengusir kuasa kegelapan roh-roh jahat di Depsos itu ya saudara. Kalau dulu masih dikenal Departemen Sosial dari Sulawesi Utara ya saudara. Bagaimana kuasa-kuasa kegelapan itu begitu menguasai seseorang, menjajah kehidupan pribadi khususnya anak muda. Dan ketika kuasa kegelapan ini yang disebut roh-roh najis, arwah-arwah yang gentayangan, arwah-arwah yang masih belum terpenjara ini ya saudara, sehingga ketika merasuk seseorang itu sehingga orang tersebut menjadi kuat dan lain sebagainya. Kita akan langsung coba melihat di dalam Alkitab kita yang saudara mungkin ingat, ada yang ingat tentang untuk kita tidak melihat sesuatu yang kelihatan, memperhatikan sesuatu yang tak kelihatan. Ingat ayatnya? Kalau mungkin melihat secara hampir bisa mengetahui, tapi kalau misalnya saudara ingat langsung dikatakan, langsung dapat hadiah silver queen. Ada yang ingat? Ada yang ingat. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Coba kita bangkit berdiri dalam pembacaan firman Tuhan. Saya akan lepas jam saya supaya bisa mengetahui waktunya ini. Apalagi nanti kalau Tuhan Roh Kudus menuntun kita untuk kembali kita memuji menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kalau kehendak saya pribadi, saya inginkan supaya segera mengakhiri firman ya. Tapi kalau kita berserah dalam kehendak Roh, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita tentunya tidak akan panjang-panjang. Sudah menemukan semuanya 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau sudah, kita akan bangkit berdiri. Setelah hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah mereka yang membacakan firman Tuhan. Dan kita sekalian, kalau Tuhan katakan berbahagia, sungguh-sungguh kita alami kebahagiaan yang dari Tuhan. Amin saudara. Walaupun mungkin gembala tak kasih makan, kebahagiaan itu luar biasa dari Tuhan. Walaupun mungkin misalnya gembala, saudara datang, gembala nggak kasih doi, ya, doi bukan pacar ya saudara atau kekasih, tetapi doi di sini adalah uang, tetapi tetap dalam kebahagiaan Tuhan. Karena itu bukan hanya sekedar janji, tetapi jaminan yang Tuhan berikan terlebih kita yang sudah menerima keselamatan. Rasul Paulus di sini sampaikan bahwa Rasul Paulus, rasul-rasulnya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan
adalah sementara. Menjadi suatu penyebab kenapa Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena dikatakan yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Saudara, kenapa kita bisa fokus terhadap yang tak kelihatan, sementara mata kita memandang, sementara mata kita, kalau kita bukan hanya sekedar memandang tetapi memperhatikan, itu berbicara kepada sampai sedetil-detilnya. Saudara, kalau saudara memperhatikan dan melihat uang ini besarannya berapa, saudara? 5.000. Saudara pandang karena saudara yakin dan percaya bahwa uang ini adalah uang 5.000. Karena dilihat dari apa? Tulisannya, bisa dilihat dari warnanya, ya. Karena saudara tahu membedakan. Ketika saudara memandang, tetapi saudara tidak memperhatikan secara detail ini gambarnya siapa, ya, tidak peduli, pokoknya warnanya berkisaran itu, maka itu menjadi suatu nilai, yaitu nilai 5.000. Tetapi nilai kekekalan dengan nilai yang terlihat ini berbeda, ya saudara. Kalau nilai secara real, secara nyata yang terlihat ini, ya tentu kita hanya bisa membelanjakan hanya sekitar 5.000, ya. Tetapi kalau memiliki nilai kekekalan ini memiliki suatu nilai yang sungguh-sungguh lebih dari 5.000, ya saudara. Ketika kita memberikan dengan hati yang tulus ikhlas, ya kita, ya, oh Tuhan, saya hanya memiliki uang 5.000 dan aku mau persembahkan bagi Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saudara, ketika seseorang atau kita sekalian di antara saudara memperhatikan dengan jelas nilai kekekalan yang terkandung dari uang 5.000 ini, ya. Tetapi uang 5.000 ini bisa menjadi suatu alat untuk kita membelanjakan sesuatu, tetapi juga bisa menjadi suatu perkelahian, atau bahkan orang bisa gara-gara uang 5.000 bisa berkelahi, bertengkar, adu mulut, bahkan bisa terjadi pembunuhan, ya saudara. Jadi pada akhirnya secara fakta, kalau hanya berkisar seseorang rugi 5.000, aku tidak mau rugi 5.000, maunya aku tadi itu uangku aku hitung 5 juta kurang 5.000, ya. Berarti Anda memberikan ke saya itu kurang 5.000. Itu benar saudara, benar-benar terjadi. Hanya karena kurang 5.000 akhirnya mendatangi orang yang telah membeli barang dari orang yang telah menerima uang itu. Dia marah-marah, uangnya tadi pas, tadi betul, tidak kurang, 1 rupiah pun tidak kurang. Karena dia begitu gengsi, dia marah, dia sampaikan sesuatu, kurang ajar, karena berarti menuduh kita bahwa kita ini orang jahat, ya. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan, saudara. Baik pembunuhan secara kata-kata, ya saudara, ataupun mungkin secara fisik bisa dilakukan hanya karena uang 5.000. Pada akhirnya ketika orang yang membunuh tersebut rugi, ya saudara, harus melalui proses hukum, dia harus masuk penjara dan lain sebagainya, bahkan lebih dari 5.000, bahkan bisa sampai dikatakan tidak ternilai, ya saudara, karena harus menanggung malu, ya. Seperti ini anak anggota DPR yang membunuh pacarnya di Surabaya dan ketangkap dan sudah diproses, dijadikan tersangka, ya. Anggota DPR RI, anak dari anggota DPR RI membunuh kekasihnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, coba kita perhatikan apa yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa
Dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan ini menjadi dasar yang sungguh-sungguh sangat fundamental ketika Rasul Paulus sampaikan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, sehingga Rasul Paulus katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Ini menjadi dasar. Kenapa Rasul Paulus bisa merasakan bahwa penderitaan dianggap sebagai suatu penderitaan yang ringan, padahal secara fakta, secara realnya, kalau Rasul Paulus memperhatikan yang kelihatan, maka Rasul Paulus katakan, wah ini penderitaan berat ini. Ya, dia harus dicaci maki, dia harus didera dalam penjara, ya, dia harus bahkan dia harus menerima sesuatu yang Rasul Paulus tidak perbuat atau difitnah dan lain sebagainya. Tetapi ini hanya penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi penderitaan ringan ini bukan hanya sekedar aku anggaplah penderitaan ringan, tidak saudara, tetapi sungguh-sungguh Paulus dapat merasakan penderitaan berat itu hanya sekedar penderitaan ringan, ya. Karena apa? Rasul Paulus katakan tidak memperhatikan yang kelihatan. Bukan berarti kita ini melihat sesuatu yang dikatakan roh halus dan lain sebagainya. Justru kita harus bertanya ya saudara, ketika kita, karena itu ada batas-batas. Ketika kita dapat, dikatakan kalau orang dapat memiliki mata terang, ya, itu harus bertanya. Sesungguhnya kalau kita dapat melihat roh najis, itu jangan bangga ya saudara. Sesungguhnya kita ini adalah kawannya roh najis ya saudara. Sehingga kalau saya melepaskan roh najis, kuasa-kuasa kegelapan waktu di Depsos itu, dan juga banyak hal juga di Polres ya saudara, saya tidak melihat dalam bentuk penampakan yang dinampakkan dari roh-roh itu, tetapi saya sanggup melihat di dalam mata hati saya, ya, melihat bahwa roh najis ini, ya, walaupun ada sampai begitu banyak, bahkan memiliki raja, tetapi secara nyata saya tidak dapat melihat, ya. Bagaimana kalau seseorang dikuasai roh najis atau roh-roh yang dikatakan mereka sebagai arwah-arwah, mereka memanggil, mereka dapat melihat, bahkan sekalipun roh-roh jahat itu atau roh-roh najis itu dapat membantu, misalnya menyembuhkan orang. Itu kalau di sini terkenal dengan kata atau Mariara, iya Pak Mariara. Jadi bisa membantu menyembuhkan orang, bahkan sesuatu yang jahat mereka bisa santet dan lain sebagainya untuk membuat orang sakit dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, itu diperlukan adanya kerjasama dari tubuh kita untuk dikuasai oleh roh yang disebut dengan roh yang berlawanan dengan roh yang dikatakan sebagai roh yang kudus itu, yaitu Elohim sendiri, ya. Karena Elohim itu adalah roh, saudara, sesuatu yang tidak terlihat. Itulah sebabnya pengertian maksud daripada Rasul Paulus katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Ini sebagai suatu fundament yang sangat penting, bahwa ketika kita hidup oleh roh, maka tanpa kita memperhatikan yang tak kelihatan, maka kita tidak akan pernah mau dipimpin oleh roh, ya saudara. Karena seringkali yang kelihatan saja kita tidak mau taat, saudara, apalagi yang tidak kelihatan, ya. Itulah sebabnya kita harus memberikan ruang selebar-lebarnya bagi tubuh insani kita,
Saya tidak katakan membedakan antara jasmani dan rohani, tidak saudara. Tetapi tubuh ini di dalamnya ada jiwa, ada roh, ya saudara. Jadi secara utuh, kalau dalam bahasa Ibrani Yunani itu tidak membedakan jasmani, ini sesuatu yang jasmani, ini yang rohani, tidak saudara. Tetapi secara utuh kita berikan tubuh ini untuk kita memuliakan Tuhan. Kita berikan ruang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan, kita bebaskan tubuh kita. Kalau dikatakan tubuh insan kita ini, bahwa tubuh manusia kita ini ya mau dikendalikan oleh roh, yang dalam pengertian adalah Elohim sendiri, roh yang kudus, saudara. Sehingga ketika Rasul Paulus sampaikan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, jadi penderitaan yang dialami sebagai suatu kesempatan untuk Rasul Paulus bisa melanjutkan mengerjakan kerjaan apa saudara? Yaitu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi ketika Rasul Paulus ini mengalami suatu kesanggupan yang dari Tuhan, tentunya dikatakan mengerjakan, maka apa yang dikerjakan yaitu kemuliaan kekal. Ini adalah proyeknya Tuhan, tetapi manusia dapat melakukan itu karena apa saudara? Manusia yang dipimpin oleh roh, ya, dikuasai oleh roh, dikendalikan oleh roh, bukan roh daging ini saudara, roh manusia yang melihat secara yang kelihatan, enggak saudara. Manusia yang memiliki mata hati, hati kita memiliki mata saudara, mata yang dapat melihat, ya. Dan ketika kita mengetahui bahwa penderitaan ini sebagai suatu cara yang Tuhan pakai untuk kita dapat mengerjakan ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau saya tadi ralat, kalau dikatakan sumber penghidupan dari Tante D itu Om John, itu maaf, itu bukan seperti itu maksud dari Tante D. Maksudnya itu bahwa itu sebagai yang dikatakan kepala keluarga yang ditetapkan oleh Tuhan ya, yang sumbernya itu yang dari atas. Itulah sebabnya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Seringkali yang kita cari itu bukan lagi kerajaan Tuhan ya. Kita datang ke gereja dengan satu tujuan, misalnya saya mau store muka, saya mau supaya diberkati oleh Tuhan. Itu tidak cari kerajaan Tuhan saudara. Yang kita cari adalah apa? Bonusnya. Yang kita cari itu adalah berkat-berkat Tuhan. Bahkan kalau boleh, kita tidak cari sesuatu yang disebut kesialan. Kita tidak cari sesuatu yang disebut dengan kecelakaan, sesuatu siapa ya saudara. Di antara kita tentu tidak akan berani berkata aku cari kecelakaan, enggak saudara. Yang kita cari adalah bonus-bonus Tuhan ya saudara. Sekalipun itulah sebabnya kita gagal fokus saudara. Kita tidak bisa fokuskan diri kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan surga dan kebenarannya, itu terlihat enggak saudara? Tentu tidak terlihat. Elohim adalah roh, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang Tuhan sudah taruhkan di dalam mulut kita, kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Masih syukur-syukur kalau saudara suka menghidupi kehidupan roh saudara, yaitu hidup di dalam roh, yaitu dengan cara apa? Setiap pagi bergaul karib dengan Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan di dalam telinga kita, mengasah telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Ya saudara, ada seseorang ya, seorang yang
pemuda-pemudi yang berpacaran, gara-gara dia melihat ya sesuatu di mana dia juga melihat pada saat dia mau ini karena belum waktunya, yaitu berhubungan suami istri, si laki ini melihat bahwa malaikat surga itu memuji Tuhan. Terus akhirnya nggak jadi ya saudara. Ini Tuhan izinkan supaya apa saudara? Supaya benar-benar kita taruhkan hidup kita ini di dalam tangan kekuatan Tuhan, untuk kita hidup ya saudara dalam karya Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, di mana pribadinya adalah kudus dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Bahkan juga ada orang akhirnya mengurungkan niatnya ketika dia melihat pacarnya itu, kekasihnya itu diciumi oleh roh najis, oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga semenjak itu dia tidak pernah mencium pacarnya. Nanti setelah dia benar-benar dilepaskan, proses pelepasan, itulah sebabnya saya sebetulnya tidak mudah-mudah untuk melepaskan saudara. Karena apa saudara? Nanti ketika diusir satu, yang datang konco-konconya saudara, 7 lebih jahat keadaannya itu. Itu saya sangat alami dalam pengembalaan yang saya lakukan ketika saya melepaskan seseorang ya saudara. Justru semakin jahat saudara. Walaupun dia sudah dibaptiskan, semakin dia tidak bisa menghidupi dirinya untuk hidup dalam kesetiaan. Tidak bisa, dia akhirnya selalu ada halangan, ada perintangan ya saudara. Dan juga ketika seorang pemuda itu dilepaskan, barulah dia mengerti kenapa dia bisa melihat roh jahat, roh najis itu menciumi pacarnya. Bayangkan saudara, ketika dia mau mencium pacarnya itu ya saudara, yang dia lihat itu, oh ternyata roh jahat itu ada. Kalau saudara tidak lihat, tentu lanjut ya saudara. Tetapi itulah sebabnya kalau boleh sebagai anak-anak Tuhan itu harus jangan kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saudara. Orang-orang yang memiliki standar moral yang lebih tinggi dari kita anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kalau boleh tidak perlu, jangan dikatakan tidak perlu ya, sesingkat mungkin dalam masa berpacaran ya saudara, supaya tidak ada kuasa-kuasa roh-roh jahat yang berusaha mengikat kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tahu betul posisi kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, telah ditetapkan oleh Tuhan, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak masuk dalam kemuliaan kekal Tuhan. Saudara, berbicara masalah mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi saya katakan seringkali yang kita cari itu berkat-berkat Tuhan. Siapa sih kalau tidak inginkan hidup kita ini selalu dilimpahi rezeki? Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah barakah ya saudara, berkat ya. Kalau seringkali gembala sampaikan berkat itu ada unsur belas kasihan. Karena apa saudara? Sesungguhnya belas kasihan itu datang dari Tuhan. Ketika kita menerima berkat itu belas kasihan Tuhan. Jadi kita sadar bukan karena kepandaian saudara, bukan karena kebisaan saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena semata-mata karena belas kasihan yang dinyatakan bagi kita. Kalau dikatakan siapakah manusia, kalau kemarin saya katakan bahwa kepada anak-anak pemuda remaja, siapakah manusia sehingga engkau hampir menjadikan manusia itu mendekati hampir sama seperti Allah. Jadi ketika Tuhan nyatakan bahwa kita ini bukan hanya sekedar partner, tetapi hampir menyerupai Elohim itu sendiri. Tetapi dalam bahasa aslinya itu sesungguhnya
bahwa kita ini dikatakan sebagai manusia Allah, saudara. Manusia yang sudah dikatakan tidak layak sepantasnya untuk dibuang, tetapi Tuhan pilih. Ya. Apakah itu karena kehebatan kita? Tidak, saudara, tetapi karena kemurahan Tuhan. Jadi ketika hidup karena belas kasihan, kita pun diizinkan Tuhan untuk dikatakan sebagai orang yang menerima berkat. Ya. Tidak perlu kita bersusah payah. Ini kesaksian kakak saya sendiri, Samuel. Saudara mungkin pernah mengenal ya, kakak saya pernah kecelakaan dan pernah tinggal di Pastori 8 bulan, saudara. Bahkan 1 tahun tidak bisa kerja, saudara. Tetapi dia heran juga, itu satu penyerahan kepada Tuhan. Dia tidak kerja, tetapi Tuhan cukupkan, ya. Tidak pernah kekurangan. Bahkan ketika dia katakan aku mengandalkan Tuhan, jadi tidak mau berhutang, dia lepaskan segala sesuatu yang merupakan cara lama, saudara. Sedikit-sedikit berhutang, sampai dia begitu yakin, sampai detik ini, saudara. Bahkan kalau papa saya mau berhutang, papa selalu dinasihati oleh kakak saya, "Pak, jangan berhutang." Ya. Jadi itu suatu keteguhan di dalam dirinya, karena dia melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai, sehingga saya tidak bisa berkata-kata, you sebaiknya hidup di zaman purba, tidak mau lepas dari hutang. Tidak, saudara, karena bagaimana keteguhan dengan keyakinannya, dia percaya bahwa Tuhan itu adalah pemelihara yang tidak pernah meninggalkan. Sehingga apa, saudara, yang dia benar-benar alami dan rasakan, 1 hari pun Tuhan tidak pernah membiarkan dia untuk tidak makan. Saudara tahu, saudara, orang dapat hasil dari mana? Bahkan ketika dia bulan Agustus itu, dia harus menyediakan uang sebesar 10 juta, 1 sen pun dia tidak punya. Bahkan papa katakan, "Apa kamu tidak perlu uang untuk sewa kontrak rumah?" "Iya, Pak, saya sangat perlu, tetapi saya percaya Tuhan menyediakan." Saudara, itu harus kita hidupi, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, buat apa, saudara? Kita pandang sesuatu yang kelihatan, kita andalkan. Kalau kita pikir kursi ini kuat, ya saudara, maka kita tidak perhatikan lagi, langsung kita duduk, ya saudara. Kita percaya ada sandaran yang membuat kita dapat menopang segenap tubuh kita, ya saudara. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang kelihatan, saudara, apalagi kalau sampai memperhatikan yang detail, kita selalu melihat sesuatu, datang beribadah, kita lihat, waduh, orang itu rasanya hidungnya kok tidak lurus, ya. Waduh, rasanya ini dagunya kok naik sebelah, ya saudara. Waduh, alisnya itu tidak salah tadi, cepat-cepat ke gereja, mungkin pakai pensil alis itu salah, karena mungkin tidak bercermin, ya saudara. Sehingga selalu diperhatikan mulai dari atas sampai ke bawah. Waduh, orang itu datang itu rupanya tadi belum mandi, ya saudara. Waduh, ini itu dan lain sebagainya. Apalagi kalau datang, "Tuhan, saya nggak punya uang, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, saya nggak mau ke gereja karena saya nggak bisa memberi persembahan." Saya katakan, saudara, Tuhan nggak butuh uang, saudara. Ya saudara, sekalipun misalnya gereja itu membutuhkan uang, ya. Gereja secara fisik membutuhkan uang untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Tetapi tidak tahukah saudara dan saya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pendeta, ini kesaksian benar ini, saudara. Seorang pendeta ketika dia akan pergi ke gereja dan sudah bersiap-siap untuk beribadah, istri pendeta itu keluar dan sambil menangis sesenggukan, ya saudara. Kalau sesenggukan itu bagaimana? Sambil menangis sejadi-jadinya. "Pak, kenapa Ma? Kenapa Mama menangis? Ayo, kita ini sudah
waktunya untuk beribadah. Papa nggak usah ke gereja. Loh kenapa? Kan Papa sudah sepatutnya untuk ke gereja untuk melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah percayakan untuk Papa mengembalakan sidang jemaat. Oh enggak Pak, karena ini beda saat ini. Kenapa? Kenapa Mama menangis? Papa lihat, mari lihat kita lihat di kamar anak kita. Anak kita ini satu-satunya Pak. Kenapa? Apa Papa rela meninggalkan anak kita? Kenapa Mak? Anak kita sakit kah? Enggak Pak. Anak kita sudah tidak bernafas lagi. Oh menangis ya saudara. Tetapi akhirnya si Papa ini tetap teguh. Dia katakan, mari cuma kita pergi ke gereja. Kita tinggalkan jenazah anak kita. Memang sudah tidak bernafas, sudah tidak bergerak, sudah mati saudara. Tetapi si Papa ini dengan yakin dan percaya. Ini kalau minggu lalu saya katakan, kalau kita menemukan berkat 1 kilogram emas, kita sedang berjalan ke gereja, ya, kita berupaya bagaimana mau sembunyikan 1 kilogram. Nah, tidak usah berat-berat ya saudara, mungkin 10 gram dan lain sebagainya. Karena ada orang yang lihat, kita berusaha untuk berdalih dan lain sebagainya, sehingga terjadi urusan, ya, kita akhirnya penghambat untuk beribadah, atau misalnya panggilan untuk kita menerima berkat, ya saudara. Kalau misalnya panggilan untuk ada berkat, tetapi ini melihat suatu kenyataan, tetapi pendeta ini menganggap ini kematian ini juga sebagai suatu berkat Tuhan, ya saudara. Karena hidup adalah belas kasihan Tuhan. Jadi ketika dia hanya memandang anaknya yang sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi, maka dia tetap kuatkan istrinya. Mari cuma kita tetap pergi ke gereja, karena ini waktunya untuk beribadah, orang beribadah kepada Tuhan. Apa Papa tega anak kita ditinggalkan sendirian? Terus akhirnya papanya ini berkata, anak kita kan sudah tidak bernyawa lagi, sehingga biar Jo, itu kan sudah nanti kalau selesai kita ibadah, kita baru mengurus anak kita, ya saudara. Akhirnya si mama ini beribadah, ya. Ketika si Papa ini katakan, kita ini kan melihat sesuatu yang tak kelihatan. Bagaimana cara kerja Tuhan nanti kita nggak tahu apa yang kita dapat lakukan, ya. Sehingga ketika si Papa dan Mama ini datang beribadah ke gereja dan pulang selesai ibadah saudara, dan ketika disampaikan seluruh jemaat akan melayat ke rumah Pak Pendeta, ya saudara, ternyata begitu terkejut dan kaget saudara. Ini kisah benar-benar nyata. Anak tadi itu ternyata mati suri saudara. Dia sudah bermain-main di kamarnya saudara, ya. Jadi ini sesuatu yang nggak dapat dipikirkan oleh manusia. Kalau pujian katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya saudara, kalau melihat secara yang kelihatan bahwa saudara biji mata Tuhan, Danio saudara, kalau kita ini sebesar kita ini, ya, biji matanya Tuhan, berarti Tuhan itu seberapa? Itu sesuatu yang kelihatan. Tetapi sesuatu yang nggak kelihatan, kita ini biji mata Tuhan. Kalau ada debu datang, siapa yang bergerak itu? Apakah biji mata bisa aku tak keluar dari kelopak mata? Bisa saudara? Enggak kan? Yang bekerja itu siapa? Tentu Tuhan yang menangkis. Ada debu, ada lalat, ya langsung dia hindarkan, ya saudara. Tuhan sendiri yang menghindarkan semuanya itu. Masa mata kita sebagai biji mata Tuhan bisa mengelak ke sana, mengelak ke sini? Enggak saudara.
Kalau Tuhan sudah jadikan biji mata Tuhan, diri kita ini dijadikan biji mata Tuhan. Saya percaya saudara semuanya ini biji mata Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab penuh, Dia akan memulai menyelesaikan sampai pada akhirnya, saudara. Ketika saudara benar-benar merasa menjadikan diri saudara, ya saudara, dalam kerjanya Tuhan, bertindak, bertutur kata, berbuat seirama dan sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, maka tidak ada penghalang ya. Ketika Tuhan sudah membuka, siapa yang dapat menutup, saudara? Ketika Tuhan sudah menutup, ketika bahtera-Nu itu ditutup, ada orang yang berusaha untuk bisa membuka. Walaupun orang mengetok-ngetok, tolong kami, selamatkan kami, sudah tidak ada waktunya. Bagaimana bangsa-bangsa Israel yang dan juga yang sudah meremehkan Nuh, menganggap Nuh itu sebagai orang gila dan lain sebagainya. Seringkali apa saudara? Sesuatu kita ini dijadikan lebih dari pemenang. Kalau kita melihat secara yang tak kelihatan, saudara, kita dijadikan berada dalam kemenangan. Tetapi yang kita lihat itu, kalau ada seolah-olah ada serangan, kita anggap kita ini adalah orang yang kalah, saudara. Maka kita tidak akan pernah menerima kemenangan itu. Kita ini merasakan aku ini manusia yang lemah, manusia yang mudah jatuh, ya saudara. Sehingga saudara tidak akan bertindak dalam kekuatan kuasa ilahi. Yang kita kerjakan itu kita tetap anggap bahwa kita ini, ya saudara. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang 14 ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini tentu kita selalu dapat bersyukur dalam segala hal kalau kita tetap menjadikan bahwa diri kita ya adalah orang yang berada di dalam jalan kemenangan Tuhan. Karena di dalam Kristus selalu membawa para rasulnya ini di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami, yaitu dengan perantaraan para rasul. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, saudara. Ayat 15, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ini bagi Allah, saudara. Kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Dan bagi yang terakhir, yaitu orang yang binasa, jadi di antara orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang yang, ini saya ambil contoh supaya saudara bisa mengerti ya. Di antara orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang yang dibinasakan ini, saudara. Karena apa, saudara? Mereka telah mengambil keputusan untuk menolak Elohim, untuk tidak percaya kepada Elohim. Maka dalam suatu providensia Allah, kedaulatan Allah sepenuhnya, bukan Allah itu sadis, bukan Allah itu kejam, bukan Allah itu tidak berbelas kasihan, tetapi dalam pilihannya kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia itu memilih, ya saudara. Sehingga untuk orang yang dibinasakan ini, saudara, sebagai suatu bau kematian yang mematikan, ya saudara. Tetapi yang pertama itu adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Kalau semboyan dari dokter Ratulangi, ya saudara, Sito Tumoto, yang kita sebagai manusia yang hidup ini dapat menghidupkan orang lain, ya saudara. Itu bagi siapa, saudara? Bagi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada karya keselamatan di dalamnya ketika kita meresponi dengan benar apa yang menjadi panggilan dan pilihan Tuhan. Saudara, saya percaya saudara di tempat ini adalah orang yang telah menerima karya keselamatan Tuhan.
Sehingga jangan pernah memberi celah sekecil apapun bagi kita untuk kita dijajah iblis kembali, dikuasai, diikat, dijadikan kita ini sebagai milik kepunyaannya kembali, ya saudara, bukan kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya ada satu perkara yang harus kita sadari, bahwa kita bukan bau kematian bagi orang yang diselamatkan, saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh mau menjadi bau kehidupan yang menghidupkan bagi orang yang diselamatkan. Jadi sungguh-sungguh keharuman itu terjadi, saudara, sehingga kita tidak perlu bersusah payah, aku mau mengharumkan Kristus, aku mau menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, ya saudara. Kalau katakan bagi Allah, ya saudara, kalau kita ini orang yang diselamatkan, kita adalah bau yang harum dari Kristus, karena telah menerima apa, saudara, kemenangan itu, saudara, kemenangan Tuhan, ya, dimana dikatakan syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, bukan di jalan kekalahan, saudara, tetapi di jalan kemenangan yang Tuhan sediakan. Dan kemenangan itu membawa kita untuk kita bergerak maju, bertindak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita juga tetap menyebarkan keharuman akan pengenalan Kristus di mana-mana, saudara. Jadi hanya menyebarkan, saudara, yang terjadi itu adalah keharuman Kristus, maka kita ini berdampak bagi orang lain. Oh, kita bukan lagi bau kematian, ya saudara. Kalau mereka yang dibinasakan itu akan menganggap kita ini bau kematian, tapi bukan berarti kita berbau kematian. Bagaimana kalau supaya tidak berbau kematian, ya kita mencemplungkan diri di dalamnya. Itu satu kesalahan yang fatal sekali, saudara. Ketika kita aku kan, supaya aku tidak dikatakan cemen, saudara, supaya aku tidak dikatakan blow on, supaya aku tidak dikatakan bodoh, ya saudara. Karena hikmat dari Elohim, hikmat dari Allah itu kebodohan bagi dunia. Maka satu perkara, jangan pernah kita ikut arus dunia ini, saudara. Ada seorang ini, maaf kalau saudara ada yang semir rambutnya, ya saudara, saya nggak pernah melarang siapapun untuk semir rambut. Ada seorang sudah berhenti dulu, ini teman saya, ya saudara, dulu di fakultas di mana saya kuliah, yaitu Fakultas Ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma. Dia itu sering menyemir rambutnya warna hijau, warna biru, warna ungu, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi akhirnya dia berhenti. Suatu ketika saya pernah bertanya, loh, saya panggil Ci karena itu kakak kelas, ya. Saya tanya, Ci, kenapa sekarang kok sudah tak semir rambut lagi, ya saudara? Padahal kan berulang kali Ci sudah dengar bahwa semir rambut itu bisa membuat sakit kanker dan lain sebagainya. Apalagi kalau bahan-bahan kimia itu merusak rambut dan lain sebagainya. Terus Ci itu berkata-kata, saya waktu hadir di persekutuan doa di Joko Kupang itu, ya, gara-gara ada teman saya itu yang mengajak saya. Dia melihat bahwa rambut saya ini dikencingi oleh roh-roh jahat, dan rambut saya ini dibeli warna-warna oleh roh jahat itu, warna-warna seperti kotoran manusia dan lain sebagainya. Sehingga saya berhenti saat ini. Saya nggak mau semir rambut lagi. Saya inginkan rambut saya secara alami, ya saudara. Saya juga banyak hamba Tuhan sarankan, Pak Pendeta harus tampil modis, ya saudara. Pak Pendeta harus tampil sesuatu, karena kan Pak Pendeta dilihat. Saya katakan, kalau jemaat fokus melihat saya, memperhatikan saya, maka jemaat akan kecewa. Saya katakan begitu, ya saudara. Kalau jemaat melihat Tuhan, di mana saya
dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Saya mau bawa jemaat itu datang kepada Tuhan supaya jemaat itu tak pernah mengalami kekecewaan, karena sudah datang kepada pribadi Tuhan. Sehingga kalau Tuhan izinkan rambut putih itu lebih banyak di dalam rambut saya, biar saya katakan rambut putih adalah rambut kemuliaan yang Tuhan percayakan. Karena saya nanti sambil berguru saya katakan, karena nanti saya tidak akan masuk dalam hitungan orang-orang yang digendong Tuhan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara, biar aku mau digendong oleh Tuhan. Aku tak mau Tuhan kalau gendong aku terus melihat rambut saya tadinya putih terus hitam, langsung Tuhan lemparkan saya bergurau seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita fokus memperhatikan apa yang tak kelihatan, sehingga mungkin saudara tidak melihat ya, berkat itu secara fakta ketika saudara datang kepada pribadi Tuhan yang tak kelihatan, saudara. Ya saudara, itu saya katakan berkat secara fakta itu dalam pengertian, dalam tanda petik misalnya uang kita secara fakta rekening di bank kosong, secara fakta pekerjaan akhir-akhir ini sepi. Saudara tahu banyak orang mengeluh saat ini, ini bukan hanya musim panas saja tetapi panas juga di pasar. Artinya bagaimana Pak? Ya panas pokoknya semakin sulit keadaan ekonomi sekarang. Orang untuk mendapatkan uang itu susah, tetapi saya katakan anak Tuhan itu terpelihara oleh Tuhan, oleh kasih setia Tuhan. Saudara ada di sini yang tidak bisa makan satu hari 3 kali ada, atau ada yang tidak bisa makan sehingga saudara merasakan oh Tuhan itu tidak memperhatikan hidup kita. Sekalipun mungkin saudara diizinkan Tuhan mungkin makan satu hari 1 kali, tetapi saudara tidak pernah mengeluh. Itu ucapan syukur yang harus selalu keluar dalam hidup kita. Kalau kita selalu memandang sesuatu yang kelihatan yang di atas kita, maka kita akan menjadi orang yang tak pernah puas, saudara. Selalu memandang, waduh, orang itu kok memiliki mobil, sedangkan mobilku kuno, ya saudara. Saya dulu waktu pergi ibadah SMA itu ya saudara, teman-teman saya memiliki motor yang begitu bagus-bagus. Saya hanya berjalan kaki dari Sidodadi ke dekat Pasar Atom itu untuk naik oto ya saudara. Oto maksudnya mikro saudara. Jadi untuk membawa kami ke Arjuno, untuk kami beribadah jalan kaki lagi ke pertemuan Gang 2. Saudara, hari-hari seperti itu kami lakukan, kami jalani. Tetapi selalu Tuhan ingatkan mengucap syukur. Ketika Tuhan ingatkan untuk mengucap syukur, kami jalannya itu walaupun mungkin kalau manusia itu ngenes ya saudara. Saudara ngerti artinya ngenes, merasa nolongso, merasa waduh hidupku ini kok susah. Kalau omak-omak sering kali nyanyikan, meskipun saya susah di sini tapi kaya di surga. Ada orang katakan itu ya itu suatu penghiburan bagi omak-omak supaya tidak merasakan susah walaupun susah di dunia. Saudara, kita ini berada di jalan kemenangan saudara, sehingga menjadikan saudara ini orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang tidak mudah berputus asa. Itulah Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati saudara. Walaupun dunia ini berusaha untuk semakin berlomba ya saudara, yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik, yang najis bertambah najis, tetapi yang benar juga berlomba menuju kesempurnaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini mendatangkan suatu introspeksi bagi kita, untuk kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, saudara. Mungkin saat saudara melihat sesuatu penderitaan, tetapi saudara tidak pandang itu penderitaan itu sebagai suatu penghalang untuk memisahkan saudara dari kasih Tuhan.
Kalau saudara jadikan penderitaan itu sebagai penghalang untuk saudara merasakan kasih setia Tuhan, saudara tidak pernah akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah hadir dalam hidupmu. Itulah sebabnya entah anak-anak kecil, pemuda, remaja, orang yang lansia harus ingat, undang Tuhan setiap waktu dalam hidupmu untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Maka Tuhanlah yang bekerja. Kalau orang berkata bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga yang ada di muka bumi ini, benar saudara, kita mengaminkan semuanya. Tetapi benarkah yang kita undang, yang kita pergunakan itu adalah kuasa Tuhan? Tetapi seringkali yang kita gunakan itu kuasa diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai hanya sekedar masuk telinga kiri kita dan keluar telinga kanan. Firman itu sebagai sesuatu dikatakan pedang bermata dua, ya saudara. Benar-benar suatu ketajaman itu benar-benar terjadi untuk menangkis, ya saudara, melawan setiap musuh-musuh kita. Musuh kita bukan darah dan daging ini, saudara. Sehingga salah kalau orang katakan, oh itu gara-gara tanganku ini, tanganku mencuri, lebih baik aku siksa tanganku ini. Waduh, ini gara-gara mataku, aku melihat sesuatu yang najis, lebih baik aku congkel mataku. Tidak seperti itu, saudara. Bahkan Yesus katakan, kalau engkau memandang wanita dan syahwatmu tergerak, itu engkau sudah berbuat zina, saudara. Kalau itu dikatakan lebih berat, saudara. Bukan hanya sekedar memandang, tetapi ada pergerakan syahwat yang membuat kita sudah memikirkan sesuatu, ilusi kita, pikiran kita, ya saudara. Itulah sebabnya kita harus setiap waktu, setiap saat gunakan pikiran dan perasaan Kristus selalu menghiasi dalam manusia batinnya, ya saudara. Manusia batinnya di sini bukan manusia rohani, saudara, tidak saudara, tetapi artinya di dalam tubuh kita, tangan kita pergunakan untuk kerja buat Tuhan, ya saudara. Walaupun mungkin orang tak memandang, saudara, hotel gereja tak ada seorang pun yang perhatikan, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Kalau Tuhan melihat, saudara, apapun yang kau minta, Dia akan cukupkan, ya saudara, sesuai dengan kebutuhanmu, bukan sesuai dengan keinginanmu. Kalau keinginan kita dipenuhi dengan hawa nafsu, hasrat yang selalu harus dipenuhi dan lain sebagainya, menjadikan kita akan jatuh dan jatuh lagi. Tetapi kalau kita bersandar akan kekuatan tangan Tuhan, maka tangan Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita, mendatangkan apa, saudara? Sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Sehingga saudara bekerja apapun, jadikan pekerjaan itu sebagai sesuatu ibadah. Kemarin saya katakan, ya saudara, kalau Pak Herman, mungkin saudara bosen ya, Pak Herman itu dia sebagai manajer operasional, tetapi ketika bos itu perintahkan, gajimu tidak saya turunkan, tetapi kamu menjadi OB. Tahu saudara OB itu apa? Office boy. Jadi menyediakan minuman. Dulunya itu dihormati oleh para pekerja, dan saat itu ketika semua karyawan tahu bahwa Pak Herman tidak lagi menjadi manajer operasional, tetapi menjadi office boy. Tetapi Pak Herman ini tidak tahu, saudara, apa yang bos pikirkan, tidak tahu, saudara. Ya, yang dia tahu bahwa dia bekerja untuk Tuhan, ya saudara. Sehingga entahkah dia jadi manajer operasional, entahkah dia menjadi office boy, semua dia lakukan untuk Tuhan. Sehingga dia tidak membeda-bedakan, oh kalau untuk sebagai manajer operasional aku harus bekerja dihormati oleh orang lain, saudara. Sehingga kalau aku diturunkan menjadi office boy, oh betapa malunya. Siapa di sini yang tidak malu kalau tadinya manajer operasional terus dijadikan office boy? Ada, saudara? Coba saya tanya, kalau Pak Ciu malu tak? Enggak. Tak malu. Saya pernah itu di Amerika.
ada di sini yang nggak malu lagi, ada. Kalau saya terus terang saya malu saudara. Saya merasa, waduh, ada kesalahan ini yang saya lakukan, ada kesalahan yang saya kerjakan sehingga tidak dikatakan promosi saudara, dipromosi, tetapi apa? Diturunkan jabatannya saudara. Itu dalam dunia kerja seringkali terjadi seperti itu, tapi ternyata bosnya ini memuji saudara. Ternyata bos Pak Wijiono itu, direktur utama itu memuji untuk dia, apakah kualitas yang dimiliki, mentalitas dalam bekerja itu benar-benar sejajar, seimbang dengan apa yang dia akan tempati saudara. Sehingga ketika ujian ini lolos, maka Pak Herman ini ditempatkan menjadi direktur dari anak perusahaan dari Indoprima Group saudara. Jadi kalau saudara misalnya tadinya dipercaya oleh Tuhan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini, waduh, gereja kecil aja pakai nurunkan jabatan seseorang, sehingga saudara di akhirnya Pak Gembala bilang, sabar dulu ya, jangan melayani firman Tuhan, kamu mulai besok minggu depan kamu apel gereja ya saudara. Ini sedangkan untuk sesuatu yang kelihatan aja saudara, kita lain kali seringkali pilih-pilih saudara, apalagi sesuatu yang nggak kelihatan. Oh, Tuhan kan tahu bahwa saya ini sibuk, Tuhan kan tahu bahwa saya ini nggak ada waktu, Tuhan itu tahu, Tuhan mengerti kalau saya nggak punya uang, Tuhan tahu, sehingga Tuhan kan tahu kebutuhanku banyak. Kalau aku harus sisihkan persepuluhan untuk Tuhan karena aku harus kembalikan ini milik Tuhan, ya Tuhan tahu, Tuhan tidak akan memberikan aku hukuman. Tuhan sayang pada orang. Tuhan tahu aku menerima berkat 10 juta, seharusnya 1 juta aku bawa untuk Tuhan. Tuhan, ini milikmu Tuhan. Tetapi Tuhan tahu aku kebutuhanku mungkin lebih dari 10 juta Tuhan. Nanti Tuhan urusan kalau sudah lebih, ada sisa, baru itu aku berikan untuk Engkau Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus perhatikan apa yang nggak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan itu kekal saudara. Nilai kekekalan yang terkandung di dalam setiap karya dan kerja yang kita lakukan. Aktivitas apapun, lakukanlah itu sama seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, kalau saya khotbah ini, saudara bisa mengerti ya saudara. Kalau saya khotbah ini terlalu cepat atau apa misalnya saya berkata-kata sehingga saudara nggak mengerti, saudara bisa terus terang ngomong terhadap saya ya saudara, supaya kita bisa masuk ya saudara. Setiap firman yang disampaikan itu tidak akan terbuang dengan percuma, bagaikan benih yang ditaburkan dan itu jatuh di pinggir jalan saudara, sehingga apa saudara, burung yang memakannya saudara. Tetapi kalau benih itu tertabur di tanah hati yang subur, itu siap untuk menerima pertumbuhan saudara. Ketika saudara, Tuhan yang menumbuhkan saudara itu, dalam pertumbuhan saudara menjadi besar, saudara tidak menjadi sombong ya saudara. Dalam pertumbuhan itu saudara memiliki kekuatan sehingga ada yang menopang saudara. Saudara tetap menyadari bahwa saya ini cuma tumbuhan di mana Tuhan yang menumbuhkan saya. Saya ini cuma alat, kalau Tuhan pakai saya ini hanya alat Tuhan. Kalau banyak orang sembuh, oh itu karena Pak Pendeta mendoakan, oh karena Pak Pendeta mendoakan dengan minyak urapan. Bukan saudara, tetapi dia hadir. Saya siap untuk menghadirkan Tuhan, dan Tuhan hadir untuk menjamah dan melawat setiap jemaat Tuhan. Maka saudara menjadi orang yang selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika saudara diangkat dalam kemuliaan Tuhan, maka saudara tetap mengerti jati diri saudara, mengerti identitas awal
keberadaan saudara siapa? Kita hanya debu, kita hanya manusia yang tidak layak untuk menerima semuanya. Kalau kita dilayakkan itu karena kelayakan Tuhan sendiri, karena Tuhan menganggap engkau sama seperti aku, ya. Engkau kujadikan hampir sama seperti aku, saudara. Sehingga kalau dikatakan hampir sama, supaya kita ini tidak menguasai Tuhan. Demikian juga uang, saudara. Kalau saudara jadikan uang yang memperbudak saudara, bukan lagi saudara dapat memperbudak uang, maka saudara akan jadikan uang itu sebagai sumber berkat saudara, bukan sebagai bonus atau plus dari Tuhan, tambahan dari Tuhan. Tetapi engkau dan saya menjadikan uang ini sebagai sumber segala sesuatu. Maka ketika saudara dikendalikan, saudara tidak sadar, saudara tidak merasa. Akhirnya saudara diperbudak oleh uang. Waktumu tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Waktumu, segala tenaga, kegiatan apa yang kau kerjakan, kau menjadi buta dan tidak dapat melihat. Ya saudara, itu yang dikatakan buta. Tidak memiliki mata hati yang terang. Ketika kita datang kepada pribadi Kristus yang adalah terang, yang sanggup menerangi jalan-jalan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan angkat satu pujian. Ku berharga di matamu, ya dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihi. Ku
Kami mau menjadikan diri kami ini sebagai milik kesayangan Tuhan. Maka ketika kami dipromosi oleh Tuhan, ketika kami diangkat oleh Tuhan, maka benar-benar suatu keadaan yang sudah merubahkan segala sifat dan karakter kami sebagai orang yang telah siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, yang mungkin seringkali kami masih mau mengikatkan diri kami terhadap hal-hal yang kelihatan. Bahkan kami masih diperbudak oleh dosa. Bahkan kami diperbudak oleh Tuhan yang tidak sebagaimana mestinya itu layak untuk kami sebut sebagai Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Tuhan dalam segala kehidupan kami. Ketika kami mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu Tuhan, mencari kebenaran-Mu Tuhan, tetapi Engkau berkenan untuk kami temui. Engkau berkenan untuk menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Engkau telah menyucikan dan menguduskan kami Tuhan, untuk kami dipisahkan, untuk kami diangkat lebih tinggi lagi, untuk kita merasakan naik level, untuk kita merasakan bahwa tangan Tuhan yang bekerja dan merintah dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang dengan penuh kekuatan kuasa Tuhan, yang dengan kasih-Nya dinyatakan bagi kehidupan anak-anak-Nya yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami melihat sesuatu yang tak kelihatan, untuk kami tidak memperhatikan sesuatu yang kelihatan Tuhan. Karena sesuatu yang kelihatan itu sementara Tuhan, tetapi nilai-nilai kekekalan yang terkandung di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan adalah mengandung suatu janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Bapa yang kekal untuk selamanya. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersembahkan kurban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang sudah siap untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap berkat yang kami bawa di hadapan Tuhan dengan didasari hati yang tulus ikhlas, dengan keikhlasan dan kemurnian hati kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Engkau berkati setiap kami yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mengorbankan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika Engkau pakai setiap pelayan yang akan menjalankan tugas dalam pekerjaan Tuhan dan memungut persembahan, dalam nama Yesus dikuduskan oleh kuasa doa dan kuasa firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berilah yang baik, dan persembahan akan dijalankan dari keluarga Israel. Kita akan angkat satu pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
kemuliaan Tuhan. Tuhan membalaskan segala persembahan yang telah diberikan, dinaikkan, dibawa untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saudara, saya akan langsung bacakan. Sebelumnya akan saya sampaikan untuk ibadah kita berjalan seperti biasa untuk minggu depan. Sepanjang minggu depan untuk kegiatan ibadah kita, hari Sabtu adalah ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore, dan untuk ibadah raya yaitu dimulai pukul 9 pagi sampai selesai, dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu selesai ibadah raya di tempat ini. Saya akan menyampaikan untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak tetap berjalan seperti biasa. Untuk adik namanya siapa? Ya, Ranti ya. Jadi Ranti boleh ikut kalau mau belajar bahasa Inggris di tempat ini. Ada kegiatan belajar mengajar secara gratis ya. Jam hari Selasa jam 6 sore. Sudah kuliah? Iya. Sudah kuliah di UTM ya. Semester 1 kan? Oh, semester 3. Oh, mau 4 kan? Iya. Puji nama Tuhan. Kalau nanti mau ikut boleh hadir hari Selasa ya. Ada kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris di tempat ini ya. Jadi juga untuk adik-adik yang sudah bersekolah juga boleh, adik-adik yang mau ikut juga boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar kursus bahasa Inggris di tempat ini. Jadi untuk ini pengumuman dari majelis daerah. Untuk menyampaikan ini dari pengurus daerah GKMI Sulawesi Utara nomor 022-P-MD-GKMI strip Sulut /10/2023 tertanggal Manado 3 Oktober 2023, lampiran perihal permohonan mengikuti seminar dan KKR dalam rangkaian hari ulang tahun GKMI ke-71 tahun 2023. Yang terhormat Ketua Wilayah Sulawesi Utara, Kepala Sidang Sulawesi Utara, terutama di wilayah Lamongan 1, 2, 3, 4 dan Tondano, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon. Di tempat, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan seminar dan KKR dalam rangkaian hari ulang tahun Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ke-71 tahun 2023, yaitu tanggal 10 Oktober tepatnya tahun 2023, maka kami bermohon kepada Bapak, Ibu, Ketua Wilayah dan Kepala Sidang yang ada di wilayah khususnya Lamongan 1, 2, 3, dan 4, wilayah Tondano, wilayah Tomohon, dan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta wilayah Minahasa Selatan dan sekitar dari wilayah Lamongan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan satu seminar hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, jadi besok ya saudara, pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat GKMI Mawarsaron, Manembo, Lamongan. Mungkin jemaat ada yang pernah beberapa kali ke sana, Pak Toyo pernah ya, pernah ke sana. Dan yang kedua adalah KKR. Jadi kalau diingat, Senin tanggal 9 Oktober 2023 jam 9 pagi sampai selesai ada seminar di GKMI Mawarsaron, Manembo, Lamongan. Dan ini sudah disepakati yang membawa makanan dari wilayah Lamongan dan Tomohon hanya membawa cookies ya. Jadi selesai seminar ada perjamuan kasih untuk mereka yang hadir ya. Jadi diimbau untuk menghadirkan jemaat ya. Yang kedua KKR hari Minggu nanti sore jam 6 sore
sampai hari Selasa, jadi tanggal 8, 9, 10 Oktober 2023 pukul 18 WITA sampai selesai, tempat Taman Citawaya Lamongan. Demikian. Yang ketiga adalah ibadah ucapan syukur, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 jam 9 tempat GKMI Pusat Lamongan ya. Dan yang keempat, jalan sehat pada hari Selasa jam 6 pagi bertempat di Taman Citawaya sampai ke tujuan finish, yaitu di GKMI Pusat Lamongan. Demikian penyampaian ini, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari kita semua untuk menyukseskan kegiatan ini. Atas kesetiaan dan kehadiran kita semua disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Majelis Daerah Pendeta Dr. Revi Lumenta MTH MPDK dan Sekretaris Pendeta Gabriel Paringkuan MTH MH Sekretaris, dan ini sudah ditandatangani dan dicap gereja. Dan juga untuk menghadirkan jemaat ini dari Kepala Biro Pengembalaan ya, sudah disampaikan untuk juga mengenai konsumsi yang akan dibawa, khususnya wilayah-wilayah yang ada, wilayah Lamongan 1, 2, 3, 4, untuk menyediakan konsumsi pada hari seminar pada besok dan juga pada hari Selasa untuk kegiatan ibadah ucapan syukur. Karena yang hadir ini berkisar sampai ribuan, maka juga dimintakan untuk wilayah-wilayah yang ada di sekitar Lamongan. Ya, jadi kita termohon dapat jatah untuk membawa cookies. Ya, paling tidak menyediakan sekitar sampai 500 cookies ya, yang akan patungan. Apa ya kalau di sini bahasa patungan itu? Tapi yang saudara pasti mengerti ya, istilahnya patungan antara Ragunan, GKMI Gloria dan juga GKMI Kaskasen. Jadi mungkin Gloria bisa membawa 200 buah cookies, terus Ragunan juga 200, Kaskasen 100, jadi 500 ya. Atau sama-sama 200 semuanya sehingga 600 cookies ya. Puji nama Tuhan. Karena ini bukan hanya wilayah Tomohon yang membawa cookies, ada juga dari mitra ya. Jadi itu yang disampaikan, ada penyampaian untuk surat-surat untuk permintaan membawa cookies dan juga permintaan untuk konsumsi yang ada. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi sudah jelas ya saudara, untuk ibadah KKR mulai nanti malam jam 6 sampai selesai. Demikian juga besok malam juga ada KKR. Besok malamnya lusa ada KKR lagi. Tetapi untuk kegiatan ucapan syukur hari Selasa jam 9 pagi, untuk kegiatan jalan sehat jam 6 pagi. Ya, itu finishnya di GKMI Pusat Lamongan Amongenan. Dan untuk kegiatan seminar ada di GKMI Manembo ya. Itu gerejanya bisa daya tampung sekitar 2.000 orang ya saudara. Jadi puji nama Tuhan, kalau saudara ada yang mau hadir besok jam 9, nanti dikoordinasi bagaimana untuk kita berangkat ke sana ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita sampai berdiri, anak-anak sekolah yang Tuhan. Kristo, sampai situ dulu.
menuntun, membimbing, dan mengarahkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika Engkau berkenan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami merasakan kelawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segenap organ tubuh kami boleh disehat-sehatkan dan dikuatkan selalu, baik organ tubuh yang di dalam, ginjal kami sehat, jantung kami sehat, dan semua mengalami pertumbuhan secara baik, dan juga sel-sel darah kami Tuhan boleh terjadi adalah sesuatu sel darah Kristus yang boleh mengalir dalam hidup kami, sehingga kami percaya Tuhan tekanan darah boleh normal. Semua hal-hal yang menghambat dalam setiap pikiran kami untuk kami terarah kepada sesuatu yang tidak kelihatan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah karya Tuhan tergenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan, tanpa seorang terkecuali Tuhan, yang mulai dari anak-anak yang terkecil sampai usia lanjut Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sudah percayakan untuk mereka yang datang pertama kali, mereka juga menikmati kuasa firman Tuhan, menikmati kuasa ilahi yang boleh bekerja dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada seorang pun kami yang pulang dengan kekecewaan, kami yang pulang dengan segala hal yang menghambat kami untuk kami boleh berjumpa dan mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aktivitas kami hari-hari ke depan, bahkan juga rencana-rencana kegiatan ibadah untuk khususnya untuk pelaksanaan hari ulang tahun gereja GKI yang ke-71 tahun, baik acara seminar, acara hari ulang tahun ibadah syukur pada hari Selasa tanggal 10 Oktober, dan juga pelaksanaan KKR selama 3 hari mulai tanggal 8, 9, 10 Tuhan. Kiranya Engkau mampukan juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir. Kami percaya Tuhan mereka juga mengalami lawatan Tuhan secara khusus yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami melimpah dengan ucapan syukur. Kau memberkati makanan dan minuman kami, Kau memberkati segala hal yang kami kerjakan. Mereka yang masih bersekolah di bangku-bangku pendidikan yang ada di Kota Tomohon ini Tuhan, di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kiranya Kau memberkati, karuniakan hikmat, intelektualitas yang cemerlang, agar mereka benar-benar bergerak seirama dan sejalan apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan tuntun langkah kami agar kami tidak berjalan di dalam jalan kekalahan, untuk berjalan di dalam kesalahan, berjalan di dalam dosa yang tidak Tuhan kehendaki, untuk kami berjalan dalam kemenangan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami, untuk kami berjalan seiring apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kau memberkati keluarga-keluarga yang ada, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang mengasihi istri, sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami, sebagai seorang anak yang menghormati orang tua, yang taat kepada orang tua, sebagai orang tua yang tidak menjadikan anak itu mengalami kehambaran, tidak menjadikan anak-anak menjadi tawar hati. Kiranya Tuhan jadikan kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab mendidik, mendisiplin anak, mengajar anak-anak untuk hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berlimpah kasih setiamu Kau memberkati pemerintah yang ada di Kota Tomohon, mulai dari wali kota sampai seluruh jajaran yang ada, perangkat-perangkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat kepala lingkungan yang ada. Tuhan diberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkan bahkan juga hindarkan mereka dari tindakan-tindakan korupsi, nepotisme, dan tindakan kejahatan. Curahkanlah pertobatan bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Jadikan diri kami keharuman bagi Kristus dan juga keharuman bagi mereka yang diselamatkan, untuk kami boleh menyatakan bagi dunia bahwa kami pun harum, untuk mereka boleh merasakan dan mengalami
kehidupan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami yang menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan, Kau terus menuntun langkah kami sampai pada langkah terakhir ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bersama dengan Kristus dalam kebahagiaan surga. Engkau akan dituntun kemanapun kau pergi dan berada. Segala aktivitasmu diberkati, bakulmu akan diberkati oleh Tuhan, dan juga ladang-ladangmu diberkati, ternakmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan sebagai apapun profesi yang saudara kerjakan senantiasa menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkan wajahmu dan pandanganmu kepada wajah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia, yang akan siap untuk mencurahkan berkat bagi kita sekalian. Dan kita akan mengaminkan bersama-sama sebagai suatu kepastian iman bahwa kita percaya pada Kristus dengan tidak setengah-setengah, tetapi sepenuhnya kepada Tuhan, sebagai Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita sekalian, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Dan Tuhan akan menyinarkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita sekalian. Amin. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang akan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang telah disempurnakan. Maranatha, Maranatha.